Halo semua, selamat datang di pembelajaran interaktif ini. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Coba tanyakan sama teman sebelahmu, apa kamu sehat? Semoga semuanya sehat ya. Jika tidak, segera melapor sama guru. Baiklah, setelah sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai tahap praproduksi yaitu sinopsis dan storyboard, kira-kira ada yang bisa menebak apa yang akan kita pelajari hari ini? Kalian tentunya pasti kesulitan menggambarkan isi pikiran kalian saat ingin memberikan gambaran sesuatu bentuk atau kejadian. Nah, pembelajaran hari ini berkaitan dengan itu. Kira-kira apa yang akan kita pelajari hari ini? Clue-nya adalah awal mula, sebelum pengenalan, dan awal mula pengenalan. Jika ada yang menebak install dan menggunakan aplikasi 3D Blender, maka kamu hebat. Tinggal tambah saja dengan penjelasan fungsinya. Ya, ketiga itu yang akan kita pelajari, dan langsung saja sebelum kita masuk pada pembelajarannya, mari kita ketahui terlebih dahulu tujuan pembelajarannya sebagai berikut. Oke, baiklah, setelah kita melakukan instalasi Blender, saatnya kita untuk mengenal fitur-fitur dari aplikasi Blender tersebut. Nah, pertama-tama kita masuk ke aplikasinya dengan mengkliknya 2 kali atau klik kanan dan open. Tunggu sebentar, maka ini adalah tampilan awal dari aplikasi Blender. Kita new file saja, general. Nah, seperti ini tampilan awalnya teman-teman. Dan di dalam tampilan ini kita perlu mengenal dulu user interface-nya. Yang paling utama, kita harus mengerti yang mana header. Di sini adalah headernya ya teman-teman. Di bagian atas ini ada file, edit, render, windows, help. Ini adalah bagian headernya. Dan header ini berisikan menu-menu utama. Jadi misalnya pergi ke file, teman-teman bisa melakukan new project, open project, save project, dan lain-lain. Dan juga bisa dilihat seperti ini menu-menu yang lainnya. Selanjutnya ada viewport. Viewport adalah yang paling besar ini teman-teman, tengah ini. Nah, viewport ini adalah tampilan yang terdiri dari objek 3D atas objek lainnya. Jadi ini dia, ada ini juga, like-nya, ada kameranya. Nah, bagaimana saya tahu itu? Karena saya juga melihat ada di outliner, ya. Jadi nama-nama ini sudah tercantum dalam outliner di sini yang di sebelah kanan ini ya teman-teman. Nah, di sini juga di outliner ini kita bisa melihat layer-layer yang ada. Jadi misalnya saat kita melakukan editing, kita bisa melihat di layer ini kita buat apa gitu. Ini juga kita bisa mengubah display modenya. Misalnya kita mau lihat layer, baru kita mau lihat persinnya ada di sini, video square-nya, dan lain-lain. Tapi biasanya orang gunakan yang ini teman-teman ya. Terus ada yang namanya di sebelah sini toolbar. Nah, toolbar ini gunanya untuk mengubah objek nantinya yang ada di sini. Jadi dia bersifat dinamis teman-teman. Dia bisa untuk kita select objek ini, atau kita bisa
memindahkan objek ini seperti ini, atau kita bisa juga melakukan merotasikannya. Terus kita bisa mengubah ukurannya seperti ini. Terus kita bisa juga melakukan transform dan lain sebagainya. Terus di sini ada yang namanya properties. Nah, properties ini adalah panel yang membuat berbagai macam perintah untuk memodifikasi objek atau animasi dan bersifat dinamis mengikuti objek atau tools yang sedang aktif. Di sini cukup banyak teman-teman yang bisa dieksplor. Misalnya layer view, ada juga scene-nya, bisa juga lihat dari sini lebih lengkap. Nah, misalnya juga ini transformnya, ukurannya, rotasinya kita bisa ubah di sini misalnya seperti ini. Nah, objeknya akan berputar teman-teman tanpa kita menseleknya seperti ini. Terus kita putar dari sini. Nah, ini juga akan ikut berubah seperti itu teman-teman ya. Kita kembalikan lagi. Nah, ada juga yang namanya timeline. Ini namanya timeline. Jadi timeline ini adalah instruksi yang terkait dengan frame animasi atau sequencer. Jadi ketika kita membuat objek ini bergerak, nantinya untuk melihat hasil pergerakan yang kita buat nanti seperti ini. Play saja animasinya seperti itu. Ya, seperti itulah menu utama yang perlu kita ketahui ya teman-teman. Terus di sini ada yang namanya fitur-fitur teman-teman. Dan fitur yang pertama kita pelajari adalah screen layout. Screen layout itu berfungsi untuk menampilkan hasil rancangan kita ya teman-teman. Jadi misalnya kita akan menampilkan yang seperti ini, terus saat kita melakukan modelnya, kita edit modelnya teman-teman. Bisa kita edit di sini di modeling, baru kita akan membuatnya seperti ini. Misalnya akan membuat teksturnya pakai ini, baru ada yang ini, shading dan berbagai macam hal lainnya yang bisa kita tambahkan, bisa juga animasi dan lain-lain. Nah, itu adalah screen layout. Baru ada yang namanya splitting windows. Nah, splitting windows itu berguna bagi kita yang ingin melihat dari berbagai macam sisi. Misalnya kita ingin melihat dari 4 sisi ya teman-teman. Misalnya kita akan melihat bagian atasnya. Coba sorong dulu ya. Kita geser dulu sini misalnya. Kita putar seperti ini saja. Terus kita ingin melihat bagian lainnya, kita ke atas ini dulu sambil muncul seperti itu. Kalau sudah muncul seperti itu, kita tahan, klik kiri. Tahan, tarik ke kiri misalnya. Ya, untuk membuat dia seperti ini. Nah, kalau kita ingin melihat bagian di atas, kita tinggal tarik lagi seperti itu, tapi tarik ke bawah. Nah, yang di sebelah juga kita bisa lakukan hal yang sama. Nah, dia muncul seperti ini, tahan kiri, tarik ke bawah, dan jadilah. Nah, dari 4 tampilan ini dia akan menampilkan dari sebuah proyek yang kita buat ya. Jadi bukan 4 proyek, tapi ini hasil tampilan view dari
satu buah proyek yang kita lakukan, yang kita buat. Jadi misalnya kita ingin lihat di bagian atasnya. Ini atasnya, ini bawahnya di sebelah kiri, ini sampingnya, ini juga samping sebelahnya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Terus untuk mempermudah kita melakukan rotasi, kita bisa juga menggunakan berbagai macam cara. Salah satunya menggunakan numpad. Ya, numpad itu ada di keyboard, teman-teman. Fungsi numpad ini agar supaya misalnya kita ingin merotasikannya ke atas, ke bawah seperti ini lebih cepat. Mungkin bagi teman-teman yang suka pakai numpad bisa mengikuti cara ini. Caranya dengan klik Fn pada laptop plus numlock. Terus jika sudah menyala, kita bisa gunakan angka-angka untuk membuatnya bergerak ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan, dan ke arah-arah yang kita inginkan. Tinggal pencet tombol yang kita butuhkan seperti itu. Tapi bisa juga teman-teman menggunakan yang ini di atas ini. Kita menggunakan viewpoint yang ada di sini. Nah, seperti itu. Bisa juga kita menggunakan yang ada pada mouse teman-teman. Tinggal kita klik saja yang seperti ini. Lihatlah di bawah ini. Nah, bagian tengah dari mouse. Kita klik tengah, tahan, terus kita putar sesuai keinginan. Ini yang bisa sering saya gunakan. Dia akan berputar sesuai keinginan kita. Terus ada yang namanya snap cursor. Nah, snap cursor ini gunanya, kita singkirkan dulu yang lain teman-teman. Nah, bagaimana kita menyingkirkan? Misalnya kalau sudah kebanyakan, kita menyingkirkan salah satu yang lain, kita klik kanan di bagian atas ini saja. Kalau dia muncul seperti ini, kita ke header, terus kita close area. Begitu juga di tempat lain. Nah, kalau sudah masuk di header sini, berarti kita langsung close area saja. Close area lagi. Nah, seperti itu. Bagaimana kita melakukan snap 3D cursor? Yang pertama, saya buat dulu misalnya ini cube. Kita buat cube di sini. Terus kita pindahkan dia ke sini. Melalui sumbu ini, sumbu X, kita tarik ke atas ini, tarik ke sini, oke. Nah, misalnya kita akan menyatukan ini dengan ini, sudut-sudutnya seperti ini teman-teman. Kita akan menggunakan yang namanya snap 3D cursor. Ya, seperti itu ya. Kita gunakan saja yang ini. Atau bisa juga kita menggunakan Shift plus S. Nah, seperti ini. Tapi lebih mudah yang saya gunakan itu menggunakan ini. Teman-teman bisa cari mengerti ini artinya apa. Terus saya akan menggunakan yang edge untuk bagian atas bawah. Nah, saya klik seperti ini, lalu tahan klik kiri di sini di bagian birunya untuk ke bawah, tahan dulu, lalu tahan CTRL, terus ke bawah kan. Nah, nanti kalau dia sudah terhubung, dia akan muncul warna orange di tengah itu.
Kalau dia sudah terklep ya seperti itu, dia akan menjadi orange. Nah, seperti itu fungsi dari Snap 3D Cursor teman-teman. Lalu ada yang namanya transformation. Nah, ini merupakan cara untuk kita menggeser atau memutar atau juga mengubah objek teman-teman. Nah, transformation itu ada di di sini teman-teman, kita bisa melakukan transform di sini dengan move atau bisa rotate atau bisa scale. Nah, kita bisa move di sini teman-teman, klik saja di sini move. Tapi sebelum itu kita pergi ke sini dulu, select box, kita pilih yang ini misalnya. Bagaimana kita memindahkannya? Kita tinggal pergi ke objek, transform, lalu move. Nah, nanti dia akan pindah seperti ini, kemana yang akan kita kasih. Nah, seperti itu teman-teman. Terus bisa juga kita transform, rotasi, kita rotasikan dia. Nah, misalnya seperti ini teman-teman. Bisa juga kita mengubah ukurannya, scale di sini. Nah, itu tinggal kasih maju mundur saja. Maka dia akan mengubah ukurannya seperti itu teman-teman. Saya rasa seperti itu dulu pembelajaran kita pada hari ini. Saya harap pembelajaran sederhana yang singkat ini boleh teman-teman mengerti, karena kalau kebanyakan dan terlalu detail mungkin teman-teman akan merasa terlalu ribet dan membosankan untuk belajar seperti itu. Jadi saya harap teman-teman boleh mempelajarinya dengan mempraktek sendiri. Jika kurang tahu silakan untuk melihat tutorial internet yang begitu banyak, bisa juga tanya sama guru yang bersangkutan. Sampai di sini sudah paham? Jika belum paham, silakan ulangi video ini sebelum masuk dalam soal berikut. Terima kasih kepada teman-teman yang boleh hadir di tempat ini dan belajar bersama-sama. Saya harap ke depannya teman-teman bisa lebih memperhatikan dan lebih baik lagi dalam belajar. Sekian dulu pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih semua dan sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya.